Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan multiple regression dan masalah dalam regresi. Nah, pertama-tama aku mau jelasin terkait multiple regression terlebih dahulu. Jadi di sini kita mau melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, yaitu antara variabel independen dengan variabel dependent. Karena di sini multiple regression, jadi nanti variabel independennya akan ada lebih dari satu, bisa 2 atau 3. Nah, untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa mulai dari masukin filenya terlebih dahulu dengan cara klik file, open, lalu pilih data. Lalu teman-teman bisa pilih file yang regresi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik Analyze, Regression, dan pilih Linear. Lalu, teman-teman bisa masukin harga saham sebagai variabel dependent, lalu pilih DPR, ROE, dan DER-nya sebagai variabel independent. Lalu, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, di sini akan muncul outputnya. Jadi, kita mau tahu nih apa sih arti dari output-output yang di sini. Pertama-tama, kita itu bisa melakukan analisa korelasi. Jadi, dari tabel yang pertama ini, kita bisa lihat R-nya itu 0,319. Jadi, artinya itu adalah di sini ada koefisien korelasi dan tingkat hubungannya. Jadi dari 0,319 ini kita bisa tentuin nih dia masuk ke range yang mana. Kalau kita lihat di sini si 0,319 ini masuk ke dalam range yang rendah, yaitu antara 0,2 sampai 0,399. Jadi, nanti teman-teman bisa tulis R sama dengan 0,319, artinya itu secara statistik hubungan antara variabel dependen harga saham dengan variabel independen DPR, ROE, DER adalah rendah dan positif. Karena 0,319 itu masuk ke tingkat hubungan yang rendah dan di sini angkanya positif. Jadi hubungannya itu adalah rendah dan positif. Selanjutnya, teman-teman bisa dari tabel yang ini, teman-teman itu bisa analisa koefisien determinasi. Tadi kan kita ambil dari angka R-nya, sekarang kita ambil dari angka adjusted R square. Nah, di sini angkanya itu 0,077. Teman-teman bisa langsung kaliin angka yang ini dengan 100. Jadi, nanti adjusted R square-nya sama dengan 7,7%. Jadi, artinya itu secara statistik besarnya variasi variabel dependen harga saham yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen DPR, ROE, dan DER adalah sebesar 7,7%, sedangkan sisanya sebesar 92,3% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Jadi 92,3% itu dapat dari 100 dikurang 7,7%. Gitu. Selanjutnya kita bisa buat persamaan regresi. Nah, persamaan regresi itu didapat dari tabel yang koefisien ini. Nah, kita ambil angkanya dari unstandardized koefisien yang bagian B-nya ini. Jadi, nanti kita bisa buat persamaan regresi Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Nah, untuk banyaknya BX ini itu tergantung dengan variabel independennya. Tapi karena kita variabel independennya ada 3, jadi kita tulis sampai B3X3 plus E. Nah, E ini juga harus ditulis ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita masukin angka B-nya ini ke dalam B0, B1, B2, B3 ini. Jadi untuk B0 kita masukin angka yang konstan
Nah, untuk B1 kita masukin angka dari dividen payout rasionya atau DPR-nya, begitu juga dengan ROE dan DER-nya. Jadi, nanti Y-nya itu sama dengan 237,338 ditambah 2,320X1 ditambah 20,164X2 ditambah 26,521X3 plus E. Nah, selanjutnya teman-teman itu harus mengartikan apa sih arti dari persamaan regresi yang ini satu-satu. Jadi, untuk B0-nya itu kan sama dengan 237,38338. Nah, artinya itu jika variabel independen DPR, ROE, dan DER bernilai 0, maka variabel dependen harga saham sebesar 237,338. Nah, selanjutnya untuk B1 itu adalah variabel dividen payout ratio. B1-nya sama dengan 2,320. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel independen DPR akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar 2,320 dengan asumsi variabel independen ROE dan DER dianggap tetap atau konstan. Nah, kalian ngertiin semua variabelnya sampai variabel B3. Nah, selanjutnya itu variabel B2. B2 ini kan sama dengan ROE. Nah, kalian juga artiin, jadi setiap satu satuan variabel independen ROE akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar sekian. Sama juga dengan variabel DER. Jadi artinya setiap satu kenaikan variabel independen DER akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar sekian. Begitu. Nah, selanjutnya jika sebuah perusahaan itu memiliki nilai DPR-nya 15,33, ROE-nya sebesar 6,25, DER-nya sebesar 1,28. Berapa sih besarnya variabel dependennya? Berapa sih besarnya si harga sahamnya ini? Nah, tadi kan kita udah cari nih persamaan regresinya itu sekian. Nah, kita juga diketahui nilai DPR, ROE, sama DER-nya sebesar sekian. Nah, kita tinggal substitusi nilai DPR, ROE, dan DER-nya itu ke dalam X1, X2, dan X3. Jadi, nanti 237,338 ditambah 2,320 dikali dengan nilai X1-nya yaitu 15,33 ditambah dengan 20 plus 164 dikali nilai X2-nya atau ROE-nya 6,25 ditambah 26,521 dikali dengan nilai DER-nya 1,85 plus E. Nah, nanti kalian tinggal jumlahin totalnya berapa dan plus E-nya itu tetap ditulis ya guys. Jadi simbol E harus tetap ditulis. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke uji F-nya. Uji F kita lihat dari tabel output yang kedua, yang ANOVA. Nah, kita lihat dari SIG-nya yang paling kanan. Jadi, artinya itu uji F apabila SIG-nya lebih besar daripada alfa, maka modelnya itu tidak fit. Tapi jika SIG-nya itu kurang dari alfa, maka modelnya fit. Di sini SIG-nya itu 0,009, di mana 0,009 itu kurang dari alfa. Alfa itu 0,05. Maka kesimpulannya model fit atau layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya kita akan masuk ke uji T, yaitu pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Jadi uji T ini kita ambil dari tabel koefisien yang paling bawah. Nah, jadi kita ambilnya yang SIG juga sama kayak yang F tadi, tapi beda tabel. Nah, jadi di sini hipotesis pertama yaitu X1 itu DPR. Ntar kalian buat H0 sama HA-nya, dimana H0 itu artinya tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DPR terhadap variabel dependen harga saham. Lalu untuk HA-nya itu terdapat pengaruh secara individual
variabel independen DPR terhadap variabel dependen harga saham. Di sini kita bisa lihat kalau sik variabel DPR itu adalah 0,669, di mana dia itu lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05. Maka H0 tidak dapat ditolak. Jadi kalau H0 tidak dapat ditolak, artinya itu tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DPR terhadap variabel dependen harga saham. Lalu untuk variabel kedua yaitu ROE, kita bisa lihat di sini siknya ROE itu 0,03. Nah, 0,003 itu kurang dari alfa. Alfanya itu 0,05. Nah, untuk H0 dan H-nya itu bunyinya sama, cuman tinggal diubah aja variabel independen ROE terhadap variabel dependen harga saham. Karena siknya kurang dari alfa, maka HA-nya tidak dapat ditolak. Kalau HA tidak dapat ditolak, berarti artinya terdapat pengaruh secara individual variabel independen ROE terhadap variabel dependen harga saham. Lalu selanjutnya untuk variabel ketiga yaitu debt to equity ratio. Nah, di sini kita bisa lihat siknya itu 0,520. 0,520 itu lebih besar daripada alfa. Maka H0 itu tidak dapat ditolak. Jadi kesimpulannya tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER terhadap variabel dependen harga saham. Nah, nanti di latihan soal kalian harus tulis H0 HA-nya satu-satu. Jadi per variabel kalian tulis H0 HA, siknya berapa, kurang dari atau lebih dari, dan kesimpulannya. Jadi satu-satu kalian tulis semua gitu.